Selamat datang di channel kami. Mohon dukungannya agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, share dan komen. Film ini berjudul Sardar K. Grandson. Berikut alur ceritanya. Film ini mengisahkan cerita cinta sepanjang 3 generasi. Dimulai pada tahun 1946 sampai tahun 2020. Pemeran utama dalam film ini, Arjun Kapoor, Nena Gupta dan Rakul Preet Singh. Cucu Sardar yang ganteng ini bernama Amrik. Karakter Amrik di sini adalah orang yang suka bercanda, dan kadang menganggap sesuatu hal itu hanya sepele. Sedangkan Radha berkarakter agak serius, apalagi jika dalam waktu bekerja. Dalam bekerja, Amrik dikenal sering agak teledor, sehingga membuat dia dan Radha pacarnya sering bertengkar. Radha menyalahkan Amrik, tetapi Amrik bertahan tidak mau disalahkan dalam hal itu. Dan karena pertengkaran itulah, akhirnya mereka pun berpisah. Setelah berpisah, dalam keseharian mereka pun sangatlah berbeda drastis, di mana sebelumnya setiap saat mereka selalu bersama-sama. Saat ini, mereka hanya bisa mengingat dan mengenang masa lalu, yang sangat banyak diisi dengan penuh kebahagiaan. Mereka pun biasa saling merindukan dan berusaha untuk saling menghubungi. Tetapi mereka sama-sama malu dan masih menjaga gengsi untuk memulai komunikasi. Cinta mereka pun untuk saat ini dikalahkan oleh ego mereka masing-masing. Tibalah saat Amrik mendapat telepon dari ayahnya, yang mengabarkan bahwa Sardar, nenek Amrik, sedang dirawat di rumah sakit. Dan Amrik diminta untuk segera pulang. Di rumah sakit, Sardar cukup rewel dirawat oleh dokter karena dia sangat cerewet dan biasa kurang percaya dengan apa yang dilakukan dokter dalam upaya menyembuhkan penyakitnya. Dokter senior sekalipun sampai menyerah dalam menangani penyakitnya. Dokter batal mengambil tindakan operasi pada tumor Sardar, dengan pertimbangan karena umur Sardar yang sudah sangat rentan. Akhirnya dokter pun menyarankan agar Sardar dirawat di rumah saja dan berusaha agar seluruh keluarga dapat menghiburnya. Sebelum Sardar pulang ke rumah, ayah Amrik mendapat telepon dari Amrik dan memberikan ke Sardar agar mereka bisa saling bercakap. Sardar pun langsung memberitahu ke Amrik bahwa dia sangat ingin berkunjung ke rumahnya yang dulu di Lahore. Karena keluarga Amrik tidak menjemputnya di bandara, akhirnya Amrik pun pulang dengan menggunakan taksi bandara. Sesampainya di rumah, pintu gerbang pagar pun tidak ada yang membukakannya. Setelah berhasil melewati gerbang pagarnya, dijemputlah Amrik dengan seekor anjing yang sangat agresif, dan anjing itu pun berhasil menggigit Amrik. Saat sudah bertemu neneknya, Amrik pun sempat ditanya kenapa dia terlihat sedih. Dengan datangnya Amrik, Tante Amrik sempat berpikir bahwa niat dia datang mungkin karena ingin mengambil alih kepemimpinan perusahaan kepunyaan neneknya, yang selama ini sementara dipercayakan kepada saudara sepupu Amrik. Selama ini Lovely, saudara sepupu Amrik, cukup baik dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh neneknya, Sardar. Perusahaan pun berkembang dengan sangat baik. Di waktu tidur, Sardar sempat ke kamar Amrik dan sempat bercanda mengganggu tidur Amrik. Setelah keesokan paginya, giliran Amrik yang datang ke kamar neneknya dengan melakukan hal yang sama. Begitulah nenek dan cucu, mereka akrab dan saling bercanda.
Amrik pun sempat berolahraga pagi, berlari sambil berkeliling di seputaran kota kelahirannya, dan juga sempat melintasi perusahaan keluarga kepunyaan neneknya. Sesampainya di rumah, Sardar telah bangun dan sempat ngobrol dengan Amrik. Sardar membujuk Amrik agar mau menemaninya berkunjung ke kota Lahore, di mana Sardar sangat banyak meninggalkan kenangannya dulu bersama suami tercinta. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share, dan komen, agar channel ini dapat membuat alur cerita film yang lebih baik ke depannya. Sardar mengenang masa-masa indah yang telah dia lewati dulu bersama suaminya di Lahore. Hal itu membuat Sardar menjadi sedih. Rumah Sardar di Lahore sangat menyimpan banyak kenangan. Oleh sebab itulah Sardar sangat ingin berkunjung ke rumah tersebut. Akhirnya Amrik menyanggupi keinginan Sardar untuk pergi ke Lahore. Amrik pun mulai mengurus segala sesuatunya untuk persiapan ke Lahore. Di tempat lain Sardar bersama cucunya pergi menonton pertandingan persahabatan antara India dan Pakistan. Di sana pun Sardar sempat membuat heboh dengan sebuah insiden yang seru, sampai kejadian itu pun masuk dalam berita di TV. Sardar berseteru dengan pendukung Pakistan yang ternyata orang tersebut adalah salah satu pejabat di Pakistan. Saat malam tiba, Sardar meminta Amrik untuk menemaninya bersantai ngobrol di taman depan rumahnya, dan mulailah Sardar menceritakan masa lalunya bersama kakek Amrik sewaktu di Lahore dulu, secara detail. Setelah mendengar cerita neneknya, Amrik menyarankan bahwa itu semua tinggal kenangan. Rumah yang dulu bukanlah rumah Sardar di saat ini, tetapi tekad Sardar tetap bulat untuk ingin melihat rumahnya yang dulu di Lahore, sebelum dia meninggalkan dunia. Di saat itu juga Sardar balik bertanya ke Amrik karena sejak dia datang Amrik terlihat agak sedih. Sardar pun menanyakan bagaimana hubungan Amrik dengan pacarnya, Radha. Amrik pun menceritakan hubungan dia dengan Radha. Walaupun sudah putus tapi Amrik selalu mengingat Radha di setiap waktu. Sardar mengatakan ke Amrik bahwa begitu jugalah dengan dia. Kenangannya tidak satu pun yang hilang walaupun sudah 70 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Amrik melanjutkan usahanya datang ke kantor kedutaan di India, untuk meminta agar dia dan neneknya dapat diberi izin untuk berkunjung ke Pakistan. Izin pun tidak diberikan karena Sardar telah membuat heboh dengan insiden antara dia dengan pejabat Pakistan. Amrik pun berpura-pura menangis memohon agar dia dan neneknya diberikan izin, dan akhirnya orang itu mencoba mengupayakan sekali lagi. Tetapi tetap saja Sardar tidak bisa mendapatkan izin. Di tengah-tengah kekecewaan Amrik, tidak sengaja dia menonton berita bahwa ada perusahaan jasa yang dapat memindahkan pohon yang usianya 100 tahun, dan berjarak sangat jauh dari lokasi awalnya. Dari situlah muncul ide Amrik, bahwa rumah neneknya yang dulu di Lahore dipindahkan saja ke Amritsar dengan menggunakan perusahaan jasa tersebut, yang kebetulan Radha berada di dalam perusahaan itu. Dengan ide tersebut, datanglah Amrik sekali lagi ke kantor kedutaan di India. Bermohon agar diberikan izin untuk memindahkan rumah dari kota Lahore di Pakistan ke kota Amritsar di India, melalui perjalanan darat. Karena terdengar bahwa usulan Amrik sangatlah tidak masuk akal, akhirnya Amrik pun mempresentasikan proses cara memindahkan rumah tersebut secara terperinci dalam ruangan rapat di kantor kedutaan tersebut.
Secara keseluruhan peserta yang ikut mendengarkan presentasi Amrik itu semua mendukung secara moral, tetapi mereka belum tahu dan tidak bisa memastikan apakah permohonan tersebut mendapat izin dari negara tetangganya di Pakistan. Dengan kondisi tersebut, Amrik mendapatkan momen yang tepat untuk menelpon Radha dan meminta bantuannya untuk memindahkan rumah neneknya dari kota Lahore di Pakistan ke kota Amritsar di India, melalui perjalanan darat. Tetapi karena mereka masih sama-sama gengsi dan memegang ego masing-masing, akhirnya Radha menolak untuk membantu Amrik. Walaupun seperti itu, Amrik tidak putus semangat dan tetap berusaha sendiri. Dia memulai dengan menyediakan tempat di lokasi tanah neneknya di mana rumah itu akan ditempati nantinya. Dengan ide Amrik itu, keluarga Amrik pun heran dan merasa Amrik agak punya kelainan jiwa, karena ingin melakukan hal yang tidak masuk akal. Walaupun ide itu dipandang sebelah mata oleh seluruh keluarganya, Amrik tidak peduli. Dia hanya ingin mendapat dukungan saja, khususnya dari kedua orang tuanya. Dan bersiaplah Amrik untuk menuju ke kota Lahore. Di depan Sardar, Amrik berpamitan untuk kembali ke Amerika hanya sebentar saja dengan alasan bahwa ada urusan sangat penting yang harus dia selesaikan segera. Sardar sangat kecewa terhadap Amrik karena merasa Amrik tidak bisa memenuhi janjinya. Setelah Amrik pergi, Sardar pun tidak semangat lagi di hidupnya dan sangat sedih karena tahu bahwa dia tidak bisa untuk pergi ke kota Lahore, dan Sardar pun teringat lagi kejadian paling sedih di saat dia akan berpisah dengan suaminya sewaktu di Lahore. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share dan komen. Agar channel ini dapat membuat alur cerita film yang lebih baik ke depannya. वैसे तूने सरदार को क्यों नहीं बताया? Saat Amrik di perbatasan negara, disitulah dia berpesan kepada ayahnya, agar memberitahu kepada semua keluarganya kecuali Sardar, untuk merahasiakan apa yang sebenarnya Amrik lakukan untuk Sardar, sampai Amrik berhasil membawa pulang rumah Sardar. Dimulailah perjalanan usaha Amrik di kota Lahore ini untuk mencari lokasi rumah Sardar yang dulu. Naik taksi, berjalan kaki dan bertanya ke semua orang-orang yang dia temui, untuk menemukan lokasi rumah Sardar, dan akhirnya dia temukan rumah tersebut. Tetapi saat Amrik sampai di lokasi, ternyata rumah tersebut sudah akan dihancurkan oleh mobil penghancur. Tanpa berpikir panjang, Amrik pun langsung berlari ke depan rumah itu memasang badannya untuk membatalkan rencana penghancuran rumah tersebut. Akhirnya penghancuran rumah itu terhenti sejenak karena tindakan heroik Amrik, dan untung saja ada anak kecil, yang bekerja sebagai pembuat teh pada pedagang kaki lima, yang membantu serta mendukung Amrik agar rumah itu tidak boleh dihancurkan. Terjadilah kekacauan di lokasi.
Karena kunci mobil penghancur itu diambil dan berusaha disembunyikan agar penghancuran rumah itu terhenti. Akhirnya datanglah pihak kepolisian Pakistan yang menangani masalah tersebut. Dengan kekacauan itu yang sempat mengulur-ulur waktu, akhirnya penghancuran rumah itu tidak dilanjutkan, tetapi keesokan harinya akan tetap dilaksanakan kembali pada saat jam kerja. Amrik pun harus ke kantor polisi untuk memberikan keterangan di sana. Di saat itu juga datanglah pemilik asli rumah yang akan dihancurkan tersebut ke kantor polisi. Awalnya pemilik rumah itu sempat bertengkar mulut dengan Amrik, tetapi akhirnya mereka pun berteman saat tahu bahwa Amrik berasal dari kota Amritsar di India. Tidak berselang lama, datanglah perwakilan dari Kedutaan Besar India untuk menjamin pembebasan Amrik. Setelah itu dia diantar kembali ke lokasi rumah Sardar bersama anak kecil yang telah membantu Amrik pada insiden kecil di hari itu. Anak kecil itu pun menawarkan jasa kepadanya, bahwa jika Amrik butuh bantuan, jangan segan-segan untuk meminta bantuannya. Karena rumah yang akan dihancurkan itu memang sudah kosong dan tidak ditinggali. Akhirnya Amrik bermalam di rumah tersebut. Amrik pun berkeliling di dalam rumah yang ditinggali neneknya saat 70 tahun yang lalu. Dia merasakan bahwa ada bayangan nyata kakek dan neneknya di dalam rumah tersebut. Keesokan harinya, Amrik mendapat telepon dari ayahnya yang memberitahu Amrik bahwa dia populer di berita pada beberapa siaran televisi karena aksi heroiknya saat berusaha menghalangi penghancuran rumah tersebut. Di saat itu juga ayahnya memberikan telepon kepada Sardar agar berbicara dengan Amrik, tetapi Sardar menolak untuk berbicara dengan Amrik. Di hari itu juga Amrik ke kantor wali kota untuk meminta izin atas rencana untuk memindahkan rumah antar negara. Amrik sangat kaget saat mengetahui bahwa wali kota tersebut adalah orang yang sempat berseteru dengan neneknya saat pertandingan persahabatan antara India dan Pakistan. Amrik pun agak pesimis dibuatnya. Setelah wali kota itu melihat berkas yang dibawa Amrik dan mengetahui bahwa Sardar yang ingin diberikan izin. Dengan tegas dan lantang wali kota itu langsung menolak untuk memberikan izin. Amrik pun langsung menelpon ayahnya, memberitahu bahwa dia tidak mendapatkan izin dari wali kota. Di waktu yang sama, Sardar hilang kontrol dan membuang semua obat serta tidak mau untuk meminumnya lagi. Dengan penuh kekecewaan, Amrik pun kembali pulang ke lokasi bekas rumah neneknya di Lahore. Sesampainya di sana, terlihat mobil penghancur sudah bersedia untuk mengeksekusi rumah tersebut. Amrik dengan perasaan yang sangat sedih, memalingkan wajahnya agar tidak melihat rumah itu dihancurkan. Tiba-tiba terjadi keributan, dan tak disangka-sangka ternyata tim dari perusahaan jasa rada sudah berada di depan rumah tersebut. Amrik sangatlah kaget dan perasaannya bercampur aduk saat itu. Setelah itu, Rada pun memberikan selembar surat ke Pak Polisi, di mana menjelaskan alasan Rada akan menghentikan kegiatan penghancuran rumah itu. Dan pemilik rumah itu mendukung Rada. Tertundalah kegiatan penghancuran di hari itu, tetapi Rada dimintai untuk menghadap ke Pak Wali Kota untuk mendapatkan izin untuk mengangkut rumah tersebut lintas negara. Dengan kejadian itu,
Rumah tersebut mendapat sorotan khusus dari berbagai media di Pakistan. Dan malam itu juga mereka pun mewawancarai serta menyiarkan Amrik secara langsung di beberapa siaran TV di Pakistan. Dengan momen itulah, Amrik berkesempatan meminta dukungan dari segala pihak baik dari Pakistan maupun dari India, agar memberikan bantuan dari segi apapun untuk mensukseskan rencana pemindahan rumah antar negara tersebut. Karena Amrik populer pada media di Pakistan dan menjadi berita utama, sampailah kabar itu kepada kedua kepala negara antara India dan Pakistan. Dari kedua belah pihak pun saling berkomunikasi dan akhirnya keduanya sepakat memberikan izin. Wali kota pun akhirnya harus memberikan izin kepada Amrik, tetapi dengan satu syarat, yaitu neneknya harus meminta maaf terlebih dahulu kepada bapak wali kota. Amrik pun naik pitam dibuatnya, tapi Radha berusaha menenangkan Amrik. Sementara itu di Amritsar, tim yang telah diminta oleh Amrik sudah hampir selesai merampungkan tugasnya. Sedangkan ayah Amrik sibuk berusaha membuat agar Sardar tidak mendapatkan koneksi internet ataupun siaran TV, agar tidak tahu rencana Amrik. Hari berikutnya, mulailah tim dari perusahaan Radha bergerak untuk mengeksekusi rumah tersebut. Pak Wali Kota pun menyempatkan dirinya untuk datang melihat langsung proses itu, dan memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu warga setempat. Walaupun ada beberapa masalah kecil saat proses berlangsung, tapi semua dapat diselesaikan berkat bantuan anak kecil pembuat teh itu. Ayah Amrik menelpon dan memberitahu bahwa Sardar semakin hari semakin bandel, dengan tidak mau lagi meminum obatnya serta sengaja membuat susah orang-orang di rumahnya. Amrik pun sempat membujuk Sardar agar jangan suka bandel dalam kesehariannya. Melanjutkan tugas dari tim Radha, akhirnya selesai dan rumah siap diangkat dari posisi awal ke atas mobil tronton yang sudah disiapkan. Di tengah proses itu ada kendala lagi yang terjadi, tetapi akhirnya Amrik bisa menyelesaikan juga kendala tersebut. Setiap ada kendala yang terjadi dalam proses tersebut, Pak Wali Kota selalu tersenyum dan berharap proses itu gagal untuk dilaksanakan. Akhirnya rumah tersebut berhasil terangkat dan posisinya sudah berada di atas mobil tronton dengan seimbang tanpa kekurangan apapun. Perjalanan pun akan dimulai keesokan harinya. Di hari itu juga ada warga yang berdekatan dengan rumah Sardar, akan melangsungkan pernikahan anaknya. Terlihat dia mendapatkan beberapa permasalahan, dan dengan lugas Amrik pun mengajak seluruh tim Radha untuk membantu keluarga tersebut. Akhirnya keluarga tersebut mengajak seluruh tim Radha dan Amrik untuk datang di acara pernikahan anaknya. Dan mereka pun bergembira ria sejenak sebelum melakukan tugas berat keesokan harinya. Setelah Pak Wali Kota melihat baik-baik rekaman permintaan maaf dari Sardar, baru dia sadar bahwa dia telah dikerjain oleh Amrik, dan sangat membuat Pak Wali Kota menjadi geram. Saat itu juga di Lahore kondisi Sardar jatuh pingsan dan semakin memburuk. Sementara di Lahore, Amrik dan Radha hubungannya kini kembali membaik seperti dulu kala. Di malam itu juga ayah Amrik menelponnya, memberitahu agar Amrik segera pulang ke Amritsar karena kondisi Sardar semakin memburuk. Amrik sangat sedih setelah ayahnya memperlihatkan kondisi Sardar saat itu. Hanya saja usaha Amrik saat ini sudah tidak dapat dihentikan sebab mereka sudah separuh perjalanan menuju garis finish.
Yaz. Rada pun saat itu sudah mengerti dengan kondisi Amrik dan tidak menyalahkan atas kelangsungan hubungan mereka. Justru Radalah yang mendukung Amrik dengan penuh cinta dan kasih sayang. बस वाहिगुरु ते भरोसा रखो Keesokan harinya, bersiaplah mereka untuk melakukan perjalanan lintas negara. Sempat juga dilakukan ritual memecahkan buah kelapa dengan harapan dilancarkan segala sesuatunya di dalam perjalanan sampai ke tujuan. Tapi tak disangka mobil tersebut tersangkut oleh kabel listrik karena membawa muatan yang terlalu tinggi. Amrik menghubungi anak pembuat teh itu untuk segera mematikan listrik utama. Tetapi usaha anak itu dihalangi oleh Pak Wali Kota. Pak Wali Kota sengaja menjaga ketat pergerakan Amrik dan menunggu tim Amrik membuat kesalahan. Dia semakin geram karena sudah tahu bahwa video permintaan maaf Sardar kepadanya adalah palsu. Sebelum Pak Wali Kota memerintahkan untuk memberhentikan proses pemindahan rumah tersebut, tiba-tiba warga setempat bersorak dan beramai-ramai membantu tim Amrik mengangkat semua kabel listrik setinggi mungkin dengan menggunakan bambu dan kayu. Mobil tronton itu pun mulai kembali bergerak, jalan perlahan melewati setiap kabel yang telah diangkat oleh warga setempat, dan berhasil melewati jalan sempit serta padat tersebut menuju ke jalan utama. Setelah mendapat jalan utama yang longgar, dalam perjalanan mereka pun masih mendapati rintangan. Tapi rintangan tersebut bukan menjadi kendala yang besar karena mereka dikawal Pak Polisi Pakistan tersebut sampai ke perbatasan negara. Di perbatasan negara pun, mereka telah siap disambut oleh warga dari berbagai kalangan, yang sangat antusias ingin melihat secara langsung suatu kejadian langka, yang akan tercatat sebagai sejarah nantinya. Saat di perbatasan antar negara, mobil berhenti sejenak. Sebelum turun dari mobil anak pembuat teh itu pun mengucapkan salam perpisahan kepada Amrik dan Rada serta memberikan oleh-oleh sebotol minuman khas Pakistan untuk diberikan ke Sardar nantinya. Akhirnya finish jugalah Amrik dan Rada di rumah Sardar, Amritsar, India. Amrik langsung bergegas menemui neneknya dan memberikan oleh-oleh titipan anak pembuat teh tadi. Neneknya tiba-tiba sadar, dan dia pun kaget setelah meneguk minuman tersebut. Bahwa minuman itu sama persis rasanya saat dulu dia minum bersama suaminya sewaktu di Lahore. Hari yang dinanti-nanti oleh Sardar pun telah tiba. Akhirnya keinginan Sardar untuk melihat rumahnya yang dulu di Lahore bisa terwujud. Sardar pun mulai bergerak perlahan turun dari kursi rodanya, dan berjalan pelan menghampiri rumah lamanya sewaktu dia di Lahore 70 tahun yang lalu. Seakan-akan Sardar berada dalam mimpi, bisa melihat dan masuk ke dalam rumah itu lagi. Semua benda yang dia sentuh seakan-akan hidup kembali dan membawa Sardar kembali di kehidupan 70 tahun yang lalu. Sardar bisa membayangkan bahwa dirinya nyata dalam pandangan yang jelas serta dapat merasakan semuanya dengan rasa senang bercampur sedih. Teringatlah semua kejadian di dalam rumah itu, dari dia memulai kehidupan baru di Lahore bersama suaminya, melahirkan dan membesarkan seorang anak, sampai pada kejadian tragis yang membuat Sardar berpisah dengan suaminya untuk selama-lamanya. Di rumah itu jugalah asal mula tercipta nama Champion Cycles, yang sekarang sudah sangat berkembang pesat di Amritsar, yaitu tidak lain perusahaan yang dibangun oleh Sardar sendiri setelah Sardar hijrah dari Lahore ke Amritsar. Dampak terwujudnya keinginan Sardar itu untuk melihat rumahnya yang dulu, ternyata mampu menambah usia Sardar beberapa tahun ke depan,
Padahal sebelumnya dia sudah sekarat dikarenakan kehampaan serta keputusasaan. Semua keluarga Sardar pun akhirnya bahagia, dan Sardar membagi propertinya sama rata untuk anak-anaknya. Amrik dan Radha pun menikah dan dikaruniai 3 orang anak, yang salah satu anaknya diberi nama Sardar. Film pun berakhir. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, share dan komen. Agar channel ini dapat membuat alur cerita film yang lebih baik ke depannya. Terima kasih.